Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, saya Rofiko Laila Qadariyah dengan nomor induk mahasiswa 12020800047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai alternatif strategi mengajar atau ASM dengan topik laju reaksi. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Sari MPD. Nah, adapun subjudul yang pertama yaitu kompetensi dasar dan indikator. Yang kedua yaitu jenis-jenis ASM. Dan yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan ASM. Nah, untuk yang pertama yaitu kompetensi dasar dan indikator laju reaksi. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami teori tumbukan dalam reaksi kimia berdasarkan pengaruh suhu terhadap laju rata-rata partikel zat dan pengaruh konsentrasi terhadap frekuensi tumbukan. Kemudian menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Nah, adapun indikatornya yaitu yang pertama, siswa dapat memahami dan mengetahui tumbukan yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Yang kedua yaitu siswa dapat memahami konsep umum laju reaksi dan hukum laju. Yang ketiga yaitu siswa dapat menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Yang keempat yaitu siswa dapat menyebutkan dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan yang kelima yaitu siswa dapat mengetahui manfaat laju reaksi dan mampu menyebutkan berbagai contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian bahasan kedua yaitu jenis ASM. Nah, yang pertama yaitu mengurutkan tulisan atau scramble. Nah, pada scramble ini disajikan beberapa kata atau huruf. Hurufnya acak. Selanjutnya ada instruksi agar siswa menyusun kata tersebut menjadi suatu yang bermakna. Kemudian yang kedua yaitu kata-kata dalam kotak atau word square. Word square ini merupakan lembar kerja yang dapat menggali pengetahuan yang sudah diketahui oleh siswa. Nah, yang terakhir yaitu teka-teki atau word cross. Word cross ini dapat menggali pengetahuan siswa dalam aspek kognitif, terutama pada materi yang sebelumnya sudah dipelajari. Yang selanjutnya, nah, di sini akan dibahas satu-satu mengenai jenis ASM. Jenis ASM yang pertama yaitu mengurutkan tulisan atau scramble. Nah, terdapat petunjuknya ya dalam pengerjaannya. Jawablah pertanyaan dari nomor 1 sampai 10 dengan bantuan kotak di sebelah kanan, kemudian susunlah huruf acak tersebut menjadi jawaban yang benar. Lalu, temukan kata itu dalam kotak. Bisa dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas, dapat juga menyerong. Kotak pertama yaitu soal, berupa soal, dan kotak yang kedua, bantuan kotak gitu yang kata-katanya sudah acak. Dan jika sudah menemukan kata, untuk penggunaannya, kita lihat terlebih dahulu soal pertama, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian kita lihat kotak yang abu ini, terdapat huruf-huruf yang sudah diacak, terdapat huruf T, K, N, A, E, N, A. Nah, kita dapat mengurutkan menjadi tekanan. Kemudian kita cari di kotak yang sebelah ini, kita temukan kata itu di dalam kotaknya. Tekanan. Saya sudah mendapatkannya. Ini bentuknya menyerong. Tekanan. Nah, mungkin seperti itu ya cara penggunaannya. Kemudian, terdapat instruksi kedua, yaitu tuliskan kembali jawaban tersebut ke dalam tabel. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas ya,
terdapat soal yang pertama salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan tulis jawabannya di tabel ini gitu, di kotak sebelah soal. Nah, ini terdapat kunci jawabannya dalam mengurutkan tulisan atau scramble. Nah, tadi yang sudah kita cari yaitu tekanan. Diberikan garis nyerong ke bawah. Dan kurang lebihnya, jika sudah diisi semua, maka garis yang dibubuhkan itu seperti ini. Nah, ini merupakan tabel yang sudah diisi jawabannya. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, jenis ASM yang kedua yaitu kata-kata dalam kotak atau word square. Nah, terdapat petunjuk pula. Nomor 1, temukan 10 kata kunci laju reaksi dalam kotak berikut, arah vertikal maupun horizontal. Dan yang kedua, berikan garis pada kata yang kamu temukan. Di sini kita dituntut untuk mencari 10 kata kunci laju reaksi. Nah, kita dapat temukan dalam kotak ini. Di sini saya telah menemukan satu kata kunci laju reaksi dalam kotak ini, yaitu konsentrasi. Nah, kemudian kita lihat dulu, jika ditemukan semuanya, terdapat 10 kata kunci sebagai berikut. Gitu. Kecepatan, reaktan, molaritas, suhu. Nah, seperti itu ya. Dan ini jawaban dari 10 kata kunci tersebut. Bisa dilihat ya. Kemudian terdapat instruksi kedua, yaitu tuliskan kembali jawaban tersebut ke dalam tabel di bawah ini, kemudian carilah definisi singkatnya. Nah, kata kunci yang sudah kita temukan tadi, kita masukkan gitu ke dalam tabel ini. Dan bubuhkan pula definisi singkatnya saja. Masuk pada ASM yang ketiga, yaitu teka-teki silang atau word cross. Terdapat petunjuknya, jawablah pertanyaan berikut ini untuk mengisi kotak-kotak pada teka-teki silang. Nah, kotak pertama itu menurun, dan yang dua itu mendatar. Nah, ini gambar teka-teki silang yang akan kita isi. Nah, sesuai instruksinya, kita lihat terlebih dahulu soal nomor 1 menurun. Tumbukan sempurna disebut juga tumbukan, nah terdapat 7 kotak ya, merupakan jawaban dari nomor 1 menurun. Nah, jawabannya adalah efektif ya. Kita cocokkan terlebih dahulu, E, F, E, K, T, I, F. Nah, ternyata cocok ya dengan kotak yang sudah disediakan. Nah, alhamdulillah untuk jawabannya benar. Nah, ini hasil jika sudah ditemukan semuanya gitu ya. Kemudian masuk pada kelebihan dan kekurangan ASM. Dimulai dari jenis ASM yang pertama, yaitu mengurutkan tulisan atau scramble. Nah, untuk kelebihannya, memudahkan mencari jawaban dan mendorong siswa untuk belajar mengerjakan soal tersebut. Dan untuk kekurangannya, di sini siswa kurang berpikir kritis. Yang kedua yaitu kata-kata dalam kotak atau word square. Nah, di sini kelebihannya yaitu meningkatkan ketelitian, berpikir kritis, dan efektif. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu siswa tidak dapat mengembangkan materi yang ada dengan kemampuan atau potensi yang dimilikinya. Ketiga yaitu teka-teki silang atau word cross. Nah, kelebihannya yaitu meningkatkan kemampuan berpikir, membuat siswa belajar berkonsentrasi, dan teka-teki silang juga dapat menghilangkan rasa bosan di saat belajar. Nah, kekurangannya sendiri, karena setiap jawaban teka-teki silang, hurufnya ada yang berkesinambungan. Sehingga siswa merasa bingung apabila tidak bisa menjawab salah satu soal, dan itu akan berpengaruh pada jawaban siswa yang hurufnya berkaitan dengan soal yang siswa tidak bisa menjawab. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.